Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Luxmawi yang Allah muliakan, saudara alun seiman dan seakidah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, mempersiapkan jiwa kita menuju bulan suci Ramadan. Kita doakan kepada Allah dan kita meminta supaya Allah berikan kesempatan kepada kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dapatkan dalam sebuah riwayat daripada Talhah ibn Ubaidillah. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban serta Ibnu Majah di dalam sunan beliau, bahwa Talhah ibn Ubaidillah bercerita ada dua orang sahabat yang mereka masuk Islam sekaligus dalam satu hari atau bersamaan dalam satu hari. Kedua orang ini setelah masuk Islam, salah satu daripada mereka sangat rajin untuk pergi berjihad fisabilillah. Sehingga ditakdirkan oleh Allah, salah seorang daripada teman ini, kawan berdua ini, meninggal syahid fisabilillah, syahid dalam perang. Sedangkan satu orang lagi yang sama-sama masuk Islam ini meninggal setahun kemudian setelah syahid temannya yang pertama. Tapi yang kedua ini yang terlambat meninggal, syahidnya itu meninggalnya itu bukan dalam perang, tapi meninggal biasa. Lalu ditakdirkan Allah, Talhah ibn Ubaidillah melihat di dalam mimpi beliau bahwa beliau berada di pintu syurga dan kedua orang sahabat ini sedang antri masuk syurga. Maka yang pertama masuk syurga yang mana? Yang pun meninggal itu syahid fisabilillah, lehnya baru yang kedua. Itu menurut perkiraan. Tapi Talhah ibn Ubaidillah melihat yang pertama masuk syurga yang terlambat meninggal, yang meninggalnya bukan dalam perang. Lalu ketika datang yang pertama meninggal yang syahid dalam perang mau masuk syurga, malaikat mengatakan bahwa kamu belum sampai waktumu masuk syurga, masuk waiting list dulu, ya. Lalu kemudian setelah sampai waktumu engkau akan masuk. Terjaga Talhah ibn Ubaidillah, beliau cerita itu kepada sahabat yang lain. Saya semalam mimpi
ingatkan dua orang sahabat itu yang dua orang sama-sama masuk Islam dalam satu hari, tapi umur mereka berbeda setahun. Yang satu meninggal syahid, satu lagi meninggal biasa saja. Tapi semalam saya lihat mimpinya adalah demikian, bahwa yang masuk syurga duluan yang terlambat meninggal itu, yang duluan meninggal terlambat masuk syurga. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Mereka pun sepakat tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mimpi Talhah ibn Ubaidillah begini tentang dua sahabat yang telah meninggal itu. Kok bisa begitu? Nah, disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Kata Nabi. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana asyaddu rajulain ijtihadan thumma ijtahada. Ya Rasulullah, yang pertama meninggal itu adalah yang paling rajin dan kemudian dia syahid. Ya. Wa dakhala hadzal akhar jannah qablahu, tapi dia kok terlambat masuk syurga daripada temannya yang satu lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Kata Nabi, bukankah yang terlambat meninggal ini duluan masuk syurga, dia sempat hidup setahun setelah temannya meninggal, kata Nabi. Makatha ba'dahu sanah. Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, dia panjang umurnya setahun daripada temannya. Qal wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdah fi sanah. Lalu kata Nabi, dia yang terlambat meninggal setahun, bukankah dia sempat puasa 1 bulan Ramadan? Kemudian dia juga melaksanakan solat dalam setahun dengan jumlah sekian-sekian sujud dan rukuknya, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan apa? Bahwa yang panjang umurnya ini, yang terlambat meninggal setahun kemudian, dia sempat puasa sebulan Ramadan kan, kata Nabi. Kemudian dia melaksanakan solat sekian-sekian kali sujud dan rukuknya, yang temannya duluan meninggal tidak sempat melakukannya lagi. Bukankah demikian, kata Nabi? Ya Rasulullah. Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Perbedaan mereka berdua itu jauh seperti beda langit dan bumi. Bayangkan. Itu Nabi menjelaskan kenapa yang terlambat meninggal justru duluan masuk surga daripada yang duluan meninggal. Karena yang dipanjangkan umurnya ini, dia sempat berkesempatan ibadah puasa Ramadan dalam tahun dia hidup setahun lagi itu, dan juga melaksanakan sholat sekian ribu kali sujud dia lakukan. Beda jauh antara mereka berdua. Dari sini kita pahami mana lebih baik, panjang umur atau pendek umur? Belum tentu panjang umur. Kalau jadi koruptor Pertamina, buka Pertamina nipu orang lagi gimana? Buat pertalite oplosan, ya makin panjang umur, makin lama dia makin banyak dioplos, makin banyak apa? Nipu masyarakat. Nauzubillah. Enggak semata-mata panjang umur lebih baik, enggak. Tetapi apa juga, panjang umur berbuat amal soleh, ini baru terbaik. Ya, itu lebih baik daripada orang berbuat amal soleh tapi pendek umurnya. Dia amal solehnya baik, pendek umur. Satu lagi panjang umurnya, amal soleh dan taatnya lebih banyak. Itu lebih baik. Yang seperti ini nih, sahabat ini. Kita lihat, 2 orang lebih duluan meninggal, syahid lagi, 1 orang lagi terlambat setahun. Ya, dia meninggal biasa saja tapi sempat Ramadan, tempat puasa Ramadan dan menjaga solatnya lebih dalam setahun. Jadi umur ibadahnya beda. Kalaulah kedua-duanya masuk syurga, tetapi syurganya levelnya beda, ya, beda level. Ya, walaupun sama-sama ada mau syurga, tapi sesuai dengan umur ibadah katanya, ya, beda. Jadi kalau Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah
panjang umur kita masuk Ramadan, ketahuilah Allah merahmati kita dengan diberikan kesempatan untuk Ramadan. Ya. Ini kelanjutan dari yang semalam kita sampaikan. Maka dengan Ramadan datang, sama Ramadan kata Nabi, bukankah dia sempat puasa Ramadan? Dengan puasa Ramadan, puasa itu sendiri bukan pembebanan sebenarnya, bukan kesusah payahan yang Allah inginkan dari kita sebenarnya, bukan. Allah ingin merahmati kita. Dipanjangkan umur kita masuk Ramadan, Allah ingin merahmati kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Setiap tahun Ramadan datang, hendaklah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jamun hana ada pubut ba Ramadan awal, pubut ino yang lebih good. Yang sekarang Ramadan tahun ini, ya dulu banyak kita berleha-leha atau hal yang lain, maka maksimalkan waktu bulan Ramadan untuk perbuatan ibadah yang terbaik, ya sebagaimana akan kita jelaskan dalam pertemuan ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah telah menentukan di petak tanah buminya ini ada tanah di mana siapa yang masuk ke tanah itu dilipat gandakan pahala ibadahnya. Dan untuk menuju ke tanah tersebut itu perlu kepada duit yang banyak. Kapan saja seseorang mau pergi dilipat gandakan pahala daripada ibadahnya, pergi ke tanah itu. Ya, kapan saja, selama setahun full, kapan saja, 24 jam terbuka setiap tahun. Tapi enggak semua orang sanggup pergi ke tanah itu. Tanah suci. Lalu Allah memilih dengan rahmatnya ada waktu. Ada waktu yang siapa yang masuk dalam waktu itu dilipat gandakan pahala ibadahnya. Kapan saja. Apa namanya? Di mana saja dia. Di mana saja orang berada, asal di bumi ini, begitu masuk waktu tersebut, pahalanya berlipat. Danyoi rumah tu, di masjid, di mana saja, di kutub utara, kutub selatan, di mana saja, masuk bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala. Hana payah katanya tak duit peng tu tajak dilipat, enggak, waktu dipilih oleh Allah. Ada tempat Allah pilih, yaitu apa? Mekah dan Madinah. Tempat itu siapa yang masuk ke tanah tersebut dilipat gandakan pahala daripada ibadahnya. Begitu juga dengan adilnya Allah, rahmatnya, Allah pilih ada masa waktu. Siapa yang masuk dalam ruang waktu itu, dimanapun dia berada, dilipat gandakan pahala itu. Itulah waktu bulan Ramadan. Sebagaimana kita pergi ke Mekah, enggak kita sia-siakan setiap waktu yang berlalu di tanah tersebut, maka begitu pula siapa yang masuk dalam ruang waktu Ramadan, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan dalam bulan Ramadan dengan perbuatan yang tidak membawa apa-apa, membawa taat pada Allah, apalagi dengan perbuatan yang sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Saya kisahkan cerita ini persiapan jiwa. Selebih mempersiapkan jiwa, saya tidak bicara banyak masalah fikih. Mungkin ustaz-ustaz kita banyak telah membicarakan masalah fikih, ya. Kisah cerita ini adalah asbab di antara turunnya ayat daripada ayat dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat dalam surat Al-Jumu'ah. Kisahnya adalah ketika Rasulullah di Madinah, Nabi sedang khutbah. Kondisi Madinah pada saat itu sedang penceklik, sedang tidak ada sembako, bahasa kita, berhana, menyehana, ya. Kondisi sangat penceklik. Semua mengharapkan barang tersebut ada, tapi di Madinah sangat jarang, kurang barang tersebut. Jadi orang Madinah pada saat itu mengharap dari mana pasokannya? Pasokannya dari Syam. Makanya setiap waktu ada kafilah datang membawa barang dagang dari Syam menuju Madinah, itu sangat ditunggu-tunggu. Jadi diimpor dari Syam. Dan masyarakat Madinah sedang menantikan, menunggu ada kafilah yang akan datang dalam waktu dekat membawa sembako dari Syam. Bayangkan kebutuhan sembako seperti apa.
Semua orang sedang menanti-nanti itu. Yang pasti sembako lebih sedikit daripada kebutuhan orang. Nyo menyetruh mawawai lagi gas melon danyo. Nito, hai gas 5 kilo. Wate hana barang kiban. Pajan truh moto, ya. Pajan truh, ya. Belum nyo kato belum puas. Kato belum puasa, ya. Yang pakai gas melon. Sang ino hana ramai yang pakai gasnya, ya. Alhamdulillah. Begitulah betapa mereka sangat memerlukan itu. Dan pada saat itu takdir Allah, kafilah yang datang membawa sembako dari Syam ditunggu-tunggu itu datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ka au ilwai, Nabi tengah khutbah ilwa ka au apa? Ka karu, pak ji katroh Katroh apa? Sembako katroh. Kiban orang dalam masjid. Na tetot, na kengkot. Sip tetot dan kengkot. Yang terjadi, keluarlah sahabat-sahabat yang bersama Nabi yang sedang salat bersama Nabi keluar untuk katroh barang. Kondisi belum form kiban ba? Kondisi tengah hana tak pernah memang. So yang awal nyan merumput-rumput orang barangnya. Nyan ba, menan ke gambaran. Sehingga tinggallah Nabi berkhutbah Jumat, ya, berkhutbah Jumat, ya. Hanya beberapa orang saja yang tidak keluar. Disebutkan dalam satu riwayat Imam Al-Baghawi menyebutkan itu adalah 8 orang atau 12 orang. Tinggal 12 orang tak. Man orang pada roh tu medung 20 roh. Mertuh sahabat. Mertuh sahabat di Madinah. Mertuh sahabat. Nah, tinggal pada 12 roh tak. Atau 8 roh tak. Makanya dalam riwayat dijadikan bukti atau dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama fikih bahwa 12 orang saja solat Jumat itu yang hadir juga boleh sah solat Jumatnya. Nah, itu juga di antara buktinya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perniagaan, perdagangan, nyen kan barang pre payah blok, ya, tapi kondisi itu ya penceklik sedang hana puna perle budak tablo pi harga peng lebih murah daripada harga barang daripada barang, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan sesuatu yang menyenangkan, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah, mereka bersegera menuju ke tempat itu dan meninggalkan engkau wahai Muhammad berdiri sedang khutbah, wa tarakuka qa'imah, berdiri. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, katakanlah bahwa sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan daripada perniagaan itu. Katakan wahai Muhammad bahwa kepada mereka itu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Hona Pendek bulan Ramadan na liga apa dah? Liga apa bulan Ramadan nanti? Asai malam Ramadan jika na liga Eropah, Liga Copa Amerika, lepo pedung itu biar mendung liganya. Liga Asia, Liga Utama, lepo pedung liga tu. Pajai mulai tengah tu mayang dengan tarawih. Apakah kita akan tinggalkan malam Ramadan itu demi untuk permainan? Ya. Apakah nanti
ketika bulan Ramadan hal-hal yang seperti itu, berleha-leha permainan, itu lebih kita utamakan daripada bulan Ramadan, daripada ibadah kita? Sama kasusnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Katakan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan, bahkan perniagaan. Nyondruk bulan Ramadan mekat mekecoh, bahasa katanya habis mekat gimana caranya bermutumai belanja beje kepada bulan tijarah. Gara-gara mekat akhirnya apa? Mesemayang malam hathiri. Hai dah ada di poleh pandai hathiri. Permainan dan perniagaan, ya, kata Allah, katakan apa yang ada di sisi Allah. Uro Jumatnya, hari Jumat itu kita bayangkan, hari Jumat, ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, apa yang ada di masjid? Pernah di masjidnya. Qul ma indallahi khairun, kata Allah. Yang di sisi Allah itu lebih baik. Apanya yang di sisi Allah? Tetap berada di masjid untuk ibadah. Itulah yang ada di sisi Allah. Manpu yang nanduh memang nanduh lah. Ya, memang belum nampak dia. Apa yang disediakan di sisi Allah daripada pahala, daripada taat kita itu memang belum nampak. Tapi engkau beribadah berada di masjid, ya, itu lebih baik daripada apa? Daripada kalian tinggalkan ini demi tijarah atau demi untuk permainan yang berleha-leha. I'tikaf di masjid, membaca Al-Quran di masjid, solat di masjid, ya, itu lebih baik. Itu disediakan di sisi Allah. Ma indallah itu semua ma indallah. Allah siapkan bagi mereka pahala yang berlipat itu. Wallahu khairur raziqin, maka sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan rizki, kata Allah. Wallahu khairur raziqin. Ditutup ayat ini dengan Allahu khairur raziqin. Banyak kita khawatir dan takut tidak dapat rezeki, hansip rezeki kena nyo menyahana dapat nyo wate yang kena yo. Dengar lu tak urung blo atau barang tengah truk. Ya. Nyan godaan raya kanya mana? Godaan besar. Man pun salah kamu minta rezeki dengku, ya. Tidak salah minta rezeki, ya. Hana salah minta rezeki yang halu apa salah teman. Tapi jangan sampai kita tinggalkan sesuatu yang berharga di bulan Ramadan hanya fokus pada cari rezeki. Sahabat mentang benar nak salah, hana tak pernah rumah, ya, hana tak pernah rumah, tapi ya, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dapatkan bahwa masa sahabat sebaik-baik masa. Kenapa? Begitu mereka sedikit berbuat kesalahan ditegur langsung oleh Al-Quran, oleh Allah. Ya, sedangkan kita nyoino menyenang ditegur li dengku, alhamdulillah menyahana ditegur fikir yang paling betul, ya. Ya, nyampe menyena dan dengar haba dengku. Lah dengar haba dengku berah menyeda dengar haba dengku udah pekak mana demi rasanya lebih parah long, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, datang bulan Ramadan nanti, ya, kita lihat Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, kita tahu. Beliau di Madinah dikatakan dengan beliau adalah Imam Madinah, ya. Pekerjaan beliau hari-hari di Madinah itu adalah mengajarkan hadis Nabi, sehingga Imam Syafi'i hafal Muwatta, hadis. Buku hadis dituliskan oleh Imam Malik bernama Muwatta, itu dihafalnya di majlis Imam Malik itu di Madinah. Beliau mengajarkan hadis setiap hari. Tapi bulan Ramadan beliau tutup majlis hadis. Hana pernah hadis. Apa juga dilakukan oleh Imam Malik? Beliau membuka mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf. Apa pekerjaan Imam Malik? Membaca Al-Quran dari mushaf. Mushaf artinya sesuatu yang mushaf itu Al-Quran yang yang biasa kita nyomatnya. Itu namanya mushaf. Ya. Apa memangnya Imam Malik enggak bisa hafal? Hana gahafai Quran. Gak boleh takkan Quran hadis mentang gahafai itu lebih hadis daripada jumlah ayat Quran. Beliau itu menghafal, tetapi bulan Ramadan membaca dari mushaf. Makanya mohon ya menjadi perhatian kita bahwa
bahwa ketahuilah bahwa bulan Ramadan nanti membaca dari mushaf itu adalah merupakan ibadah. Jadi melihat mushaf itu ibadah. Lebih daripada sekedar mengingat dari ingatan, membaca dari mushaf. Makanya dia yang bawa apa dari HP Tengku atau dari mushaf lebih agak, yo dari mushaf lebih agak. Belum HP kitanya orangnya, menya mushaf tidak boleh dipegang kecuali orang yang bersuci. Menya HP kan mushaf ini, ya seberang kasau jet mat, ya baca dari mushaf langsung. Imam Malik melakukannya demikian. Daripada HP ditambah pesan, notifikasi macam-macam, YouTube iklan macam-macam mengganggu konsentrasi kita. Baca dari mushaf. Imam Malik tinggalkan majlis hadis demi membaca Al-Quran dari mushaf. Bayangkan itu. Mai gedanya haik dah tinggalkan majlis-majlis duk bagi kedai kopi demi untuk dah baca Quran. Hawana. Imam Malik majlis hadis ditinggalkan. Mai gedanya dah tinggal majlis kopi. Halo, hawana. Imam Malik majlis hadis ketuk hana pernah hadis kalinya. Pecik dah elok baca Quran. Pajan lo Imam Malik nak pernah kamu lu puasa ada. Mai gedenya kiban, hai, tamu kopi malamnya. Hana menjadi majlis kopi malamnya. Pecik lu puasa ada itu. Kiban nak pakai leh. Nyo persiapan jiwa, kan persiapan perut. Menyagetanya perle ke tapajuh punya je, nya dah pergi rumah ki banjara hana kena kopi selama 3 bulan aku ki ban cerita. Entak takalon nya hana kena kopi 3 bulan ki ban cerita. Ya. Ini memang bulan di mana kita berpikir kepada ruhani kita. Berpikir kepada bahasanya karap tak pegang apa, nya bulan nafsi-nafsi kamu. Masing-masing lead ke roh ibadah ke roh. Imam Malik mentong tak kalon kan nafsi kan dah fikir kero ke lo kalau pernah hadis urun sebelah bulan ni nyo masa ilun kero dengan Allah. Ya bahasa ji menanlah dah pegang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka lihat bulan suci Ramadan itu menyetak tacerna le kitanya sang sekilah hanai dah makai kiban. Di siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan di malam hari nyo puasa katanya akan roh reut gerah dalam lemah tu, ya. Pokoknya saya kata pun kalau lemah tu, ya. Dumnan hai tu. Malam hari kita disyariatkan untuk melaksanakan solat yang tidak pernah kita lakukan dalam setahun, yaitu solat tarawih. Solat tarawih ini solat yang dilakukan yang makin lama makin bagus. Saya sampaikan bahawa pendurakaan yang pahit dengku makin lama makin bagus dalam solat. Makin lama solat, entahkah lama dengan berdiri atau lama dengan memperbanyak rukuk sujud. Itu lebih baik, itu lebih bagus. Bukan muluk-uluk, mau bagah-bagah leh, tapi pujian yang paling lama dalam solat, paling khusyuk dalam solat, itulah yang paling bagus insya-Allah. Solat tarawihnya yang paling berkualitas insya-Allah. Jadi malam hari kita melaksanakan solat lama lagi. Siang hari kita puasa lemah tu. Menyetakira secara adat dan secara akal yang pahiji tarawihnya bulan Syawal gede. Pakan hana kena puasa tanya bunga. Sehingga hana lemah tu. Jadi puasa bulan Ramadan, tarawih bulan Syawal. Kanya menang. Ikutnya nyak save tenaga nah. Ya. Tapi tidak, itu semua dalam 1 bulan. Siang kita begitu lelah dan capek karena puasa, malamnya makin lama berdiri makin bagus. Mai kamu boleh dengar hana perlu dengar bawa dia. Budik dengar makin god. Malam urawa katanya malam dik dengar. Bahkan 10 terakhir bulan Ramadan Nabi full di masjid. Hana gejak tahu Nabi i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Memangnya Nabi hana buat. Nabi hana buat bulan Ramadan. Apakah Nabi tidak dibutuhkan oleh umat bulan suci Ramadan?
Hana yang perle kepada Nabi. So lebih sibuk Nabi dengan Pak Prabowo kira-kira. Menyepak Prabowo iganyan mesin mungkin bolehlah ada orang lain yang ada menteri-menteri yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi masalah hukum Nabi tidak demikian. Nabi sendiri yang jumpa. Saya harus jumpa Nabi karena ini masalah hukum. Menyena Nabi Umar dengan Abu Bakar payah hatinya dengan Nabi juga hanya berhabat apa. Banyak sekali orang yang harus jumpa sama beliau. Banyak sekali beliau yang harus beliau urus. Di luar Mekah itu, di luar Madinah itu banyak musuh-musuh. Bukan negara aman, enggak. Tetapi waktu Ramadan datang, i'tikaf di masjid, tidak keluar kemana-mana. Supaya kita paham esensi bulan Ramadan. Memang bulan kita menyendiri dengan Allah bahasanya. Elon dengan Allah bulan Ramadan. Ibadah dengan Allah bulan Ramadan. Sebisa mungkin kita tidak sibuk dengan hal duniawi kita, semakin benar. Yang bisa kita lakukan 11 bulan, pilih haju 11 bulan di bulannya ulum khusus. Bagus. Yang bisa dikerjakan setelah bulan Ramadan, kerjakan nanti, jangan sibuk diri bulan Ramadan. Benar. Lalu apa Ustaz yang kami lakukan, yang kita lakukan? Fokuskan bulan Ramadan. Nah, dengarkan baik-baik. Kita fokuskan bulan Ramadan. Ada bahasa saya adalah ada 5 menu ya. Menu penting bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan. Kalau bahasa kita ini mau berangkat pergi home tidak aja. Ke dia Gunung Talak nyatanya sino ya. Gunung Talak apa menu mangat menu Gunung Talak. Apa nama menu Gunung Talak tidak pegang? Atau baik dah pegah Gunung Talak jangan lonjak kanan pegah ke dia tangse dah pegah kamu ada hipidi nyana ja urun pe mangata tangse ngamane ke mangata ke kerliang ma kuah ke kerliang belum di mana dia ge tha mangat kuah ke kerliang ka pakat kerja ke dia ho mana ke dia pe apa jo kerliang ja ada ke dia trok ke dia umane sampai ke mana sana. Pun apa jauh hirana? Makan nasi putih dengan kuah sayur. Terus mana apa jauh apa? Bu putih dengan kuah iya. Bukannya engke kerliang. Warah orangnya kira-kira. Nah warah. Terus gede ke banyak hai menyanyian banyak ada elok tu mau yang pinacit, kupun ajak kena. Bulan Ramadan dia ada menu khusus, jangan sampai masuk bulan Ramadan kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan kita enggak waras. Sama lagi penuh cik. Katuh gede umane rono bayin pajong ke. Nyan. Engkau masain baju. Apa yang jadi menunya? Pertama adalah puasa Ramadan tentu. Nyan lagi bu bahasanya ya. Lagi bu puasa Ramadan ya. Itu adalah seperti nasinya lah. Menyahananya panena yang lain tu mah. Nyai le yang pun buh-buh ya. Kanya menan. Panena bongke ile orang ceh panena bongke ile pecik ke bu ile ya itu Ramadan puasa wajib bulan Ramadan nyan hana dawa ya. Yang kedua apa menu utamanya ini menu utama semua ini ya. Lagi yang kekerliang bahasa katanya adalah apa tarawih solat qiyam malam hari. Apa kata Nabi? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat qiyam yaitu tarawih bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh keimanan dan mengharap ridha dan pahala daripada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Siapa yang apa? Melaksanakan salat tarawih qiyam bulan Ramadan 1 bulan penuh, tidak compang-camping, 1 bulan penuh. Enggak suka saya pergi, enggak suka saya pergi, sesuai dengan lelah tidaknya, tidak ada urusan lelah atau tidak. Pokoknya setiap malam salat tarawih, penuh salat tarawih dengan panggilan iman dan mengharap ridha daripada Allah. Apa yang dia dapatkan? Diampuni dosa-dosa terdahulu. Umur 70 tahun, ban 70 tahun, umur 60 tahun, ban 60 tahun, sama mendung. Pokoknya dosa-dosa yang terdahulu. Makanya saya sampaikan yang
di kopi-kopi misalkan ada di menasah-menasah atau masjid-masjid, bahwa bulan Ramadan tarawih pertama yang ampun desya kedua urunci ampun desya drod, uro yang kedua ampun desya kedua urunci, uro yang kelih tamam surga. Itu tidak benar, itu bukan hadis Nabi. Itu bukan hadis Nabi. Nabi tidak mengatakan bahwa setiap malam itu ada fadilah khusus, mendapatkan pahala khusus selama sampai 30 malam bulan Ramadan. Tidak ada, itu bukan hadis Nabi. Yang benar hadis Nabi fadilah bulan salat qiyam tarawih itu apa? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang melaksanakan salat tarawih penuh satu malam, satu bulan Ramadan dengan keimanan, dengan syarat iman dan mengharap ridha daripada Allah, kan gara-gara lintu baru nyan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Saya merasa bahwa ini justru adanya selembaran yang pahala ton kedua apa bulan malam poi malam kedua malam kelek nyo yang pegak urung baal pakai mana tengok, karena je dah pilih nan pe yang pahala malamnya ya nyo punya malam pun ka ampun desya tu kedua malam kedua ampun desya kedua runci malam kelih tamang curga kasih biro busangnya he malam tu kapahnya gaji ramai leh malam lehnya kahana le urang pakai sang menu-menu ke sang biasa-biasa mentang pahala bisa diselek ya lagi tanya tapi pilih bahpe nyo pu yang pahnya malam pu yang pah ya raya-raya pahala ya yang kurung-kurung hana pu lah ya tidak, itu bukan hadis Nabi, itu bukan hadis Nabi, itu dari kitab Durratun Nasihin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya itu ya. Begitu saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Jadi menu kemudian apa? Itu adalah solat qiyam. Baik lewat syadralun dimuliakan Allah, nyan adalah merupakan menu yang paling lemak bulan Ramadan. Paling lemak bahasa orang Aceh. Yang kemudian apa lagi menu yang paling lemak bulan Ramadan, baik sampai kana handa jauh, yang hana benda lain, yaitu Al-Quran bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan bulan kita berpuasa karena dia bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Jibril yudarisuhul Quran, datang Jibril kepada Nabi mengajarkan Al-Quran kepada Nabi bulan Ramadan. Nabi saja belajar Al-Quran, direview Al-Quran oleh Jibril setiap bulan Ramadan, dan Ramadan terakhir dalam hidup Nabi direview 2 kali oleh Jibril Al-Quran yang sudah diturunkan semua, direview oleh Jibril. Nyo gepupah le Jibril, nyo pak iduk mandum nyo suratnya, ayatnya, aitronyo, setelah suratnya review semua sampai lengkap, sampai seperti yang kita hafal dan kita baca hari ini, saudara yang dimuliakan Allah. Maka para ulama mengatakan baik kalau seandainya orang belajar Al-Quran bulan Ramadan dengan orang yang lebih ahli darinya, itu baik. Dan begitu juga para ulama seperti Imam Syafi'i yang kita tahu beliau ada 60 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan di luar solat, menyelam solat wallahu alam pada uga khatam Quran, tapi di luar solat 60 kali khatam. Begitu juga banyak para ulama lain yang dalam sehari kadang ada yang 3 kali khatam. Khusus bulan Ramadan diperbolehkan khatam sebanyak mungkin, kata para ulama ya. Tentu bagi mereka yang sudah menghafal dan sudah mahir dengan Al-Quran, semakin banyak dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jangan sampai datang bulan Ramadan kita nggak dekat dengan Al-Quran. Jadi kapan lagi? Al-Quran nanti hari kiamat akan mengatakan kepada kita, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kita nanti akan dihujah oleh Al-Quran hari kiamat. Ya Allah, lonyo ditinggalkan bulan Ramadan, lon ditinggalkan oleh urung-urung ya Allah. Ganyan ketinggalkan lon, mau bulan Ramadan hana kemat lon. Dia tidak bersama denganku sampai bulan Ramadan sekalipun. Yang golong na hadiah-hadiah Quran yang kajet mushaf ya, kajet je hadiah. Yang dengan yang deh mabe-abe dalam lemari kajet cok ju wo deh peh-peh abe baca nyo baca kali ya.
Bulan Al-Quran. Pertanyaannya, Ustaz, ramai yang tanya meno. Sabi, ramai yang tanya meno. Apa tanya? Ustaz, so lebih ke lu tak khatam dengan tadabbur. Hamnya tak khatam, hana asirnya tadabbur, nyatanya tadabbur, hana lu tanya khatam. Perbanyak khatam dan tadabbur. Haji dah pegah lebih aja. Kedua-duanya sebenarnya. Cuma kita karena tidak pintar dalam tadabbur, kita sering diajarkan untuk membaca, jarang diajarkan mentadabbur, kita pun enggak pintar untuk mentadabbur. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kita selama ini diajarkan pokoknya makharijul huruf bupah. Mankiban kamu tadabburi ayatnya Ustaz, hanang pernahnya. Kayaknya mana? Sehingga kita pintar baca, tapi tidak pintar yang mau belajar ya, yang mau belajar. Kita pintar baca, tidak pintar dalam mentadabbur, sehingga enggak mampu mentadabburi sendiri karena kita enggak belajar itu. Itu termasuk kekurangan pendidikan Al-Quran kita sampai hari ini. Saya sampaikan bahwa kekurangan pendidikan Al-Quran kita sampai hari ini, ulama-ulama kita, tengku-tengku kita, ustaz-ustaz kita, gure-gure kitanya, hana longkaim geperno kitanya kiban tadabburi Al-Qurannya. Tapi cara tak baca kag perno, tapi tadabbur ayat-ayat Quran kiban cara nyan jarang teperno, sehingga kita tidak punya kemampuan dan hana doa untuknya. Maka disinilah inisiatif kami bulan Ramadan ini, kami membuat tadabbur Al-Quran, mengajak para jamaah, kami mengajarkan bagaimana kita mentadabburi Al-Quran yang Allah perintahkan, afala yadabbarun Al-Quran, ya. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau adakah di hati mereka itu terkunci? Jadi perintah tadabbur Al-Quran diperintahkan untuk semua, tapi untuk menafsirkan enggak boleh untuk semua orang. Jadi beda tadabbur dengan tafsir. Tadabbur untuk semua orang. Jadi bulan Ramadan ini kami berinisiatif untuk mengisi sedikit kekosongan ini sambil mengajak para jamaah siapapun untuk bulan Al-Quran, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sisi mana? Kalau baca mungkin bisa sendiri, tadabbur itu harus dibimbing atau diajarkan ya. Jadi kami buat karena yang memintanya ada dari luar negeri dan dari luar daerah juga, maka kami buat secara online dari jam 7.30 sampai jam 9. Jadi 1 jam setengah. 7.30 bahasanya kita sudah keluar dari masjid ya, kata rumah ya, bisa dengan secara online dari HP, dari tempat duduk ya, selama 1 jam setengah tadabbur Al-Quran. InsyaAllah nanti kalau ada yang berminat, saya sampaikan linknya kepada pengurus masjid, bisa disampaikan baik kepada kaum ibu-ibu juga, punya bapak-bapak juga yang ada waktu itanya hana payah tamang kanto ya kadang ya, ataupun naik kanto pihak hana tadepa jeb siapa hai bengah-bengah ke hana umpakan masa mabah teman-teman ya, hana umpa pegak lom ya, poh 7 leploh sampai poh sekurang kalau terus kantor kadang ya boleh, walaupun di kantor bisa mantap belajar tadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita mulai daripada awal surat Al-Baqarah ya, kita ajarkan itu. Salah satu miris hal yang kita dapatkan, memang kita belum banyak belajar tentang tadabbur ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keringanan dalam hal ini, karena ada satu fakta yang sangat menyedihkan, tapi luntuan pegah faktanya. Coba bayangkan, kitab apa, atau saya bahasakan dengan buku ya, buku apa di dunia ini yang paling banyak dibaca tapi tidak dipahami? Paling low dibaca, paling banyak dibaca tapi tidak dipahami. Paling diulang-ulang buku, luntuan bahasakan buku ya. Buku apa yang paling low orang baca tapi hana gemufung? Gulang tiaat, gemufung hana. Apa Kitab apa di dunia ini yang paling banyak diulang-ulang dan dibaca orang tapi tidak dipahami? Sedih dia nekhenyan. Quran. Ya, Quran. Sedih tu. Kayaknya benar. Hana logis kayaknya benar. Nah, makanya inilah perlu ya, dan kita beranjak daripada belajar membaca menuju belajar membaca lafaz kepada belajar membaca makna. Nah, itu dia.
Kita sudah selama ini sering membaca lafaz Quran, setelah itu yuk belajar membaca makna Quran. Itulah dalam tadabbur. Ya, termasuk ini ilmu yang kita masih sangat jarang diajarkan. Ya, harus masuk ke arah situ. Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat apa Ustaz? Memberikan sedekah, memperbanyak memberikan sedekah bulan Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah ajwadun nas, ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi bulan Ramadan lebih lom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah lebih bulan Ramadan. Lebih banyak memberi iftar, memberi makan orang-orang yang berpuasa, termasuk itu adalah nyan pahala yang lemak dah bulan Ramadan. Lemak dah tengku. Kenapa lemak bulan Ramadannya? Karena kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka itu. Jadi katanya merempak pahala orang buka puasa, wiunun dumpak dong. Ibaratkan katanya mendagang merempak laba dumpak dah. Riurung truk laba mandung merempak kepada katanya. Ya. Tanya dah puasa si uro saboh pahala kadang, tapi merempak dengan orang lain, mertuh orang lain merempak tabi lagi katanya mertuh iwa pahala tu. Melipat gandakan pahala puasa berlipat-lipat tidak terhingga. Dengan kita beri makan orang berpuasa. Nasi sahur juga sama. Makasih sahur, kasih berbuka, insya-Allah tetap sama pahalanya. Dapat. Dengan itu dia mampu dan kekuatan dia berpuasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Memberi bukaan puasa. Menyambut Uro Senin, misalnya berkata, oh dengku kamu nasi Uro Senin. Uro Senin dengan Uro Hameh payah takut orang. Hai nan puasa ira nan puasa yang aku bingung buka puasa. Hai nak minta orang lu. Hai dapat orang buka puasa Uro Senin. Tapi menyambut Ramadan, ri yang terus yang puasa madu. Mamanya hana di puasa dengku kai pajo cit merempak pahala puasa walaupun hanan puasa kaitannya hana dia cek hukumnya bulan Ramadan semua orang muslim berpuasa. Mahana puasa kadang yang kage don merempak pahala puasa geganto oleh Allah baik rugo don. Sebab apa? Sedekah don cin nunjuk ku yang buka puasa. Nah tidak dua hana puasa kage ya pajo cit geganto oleh Allah. Ya, geganto oleh Allah nyo hana merempak pahala puasa ka kena pengut tidur dua. Allah yang jamin nyo apa nak asuransi daripada Allah. Nyo apa nak asuransi daripada Allah. Baik ya. Baik ya sudi bah hai yang puasa-puasa mendang yang hana baik. Ben yang sudi leron juk. Ya. Asuransi dari Allah. Hana rugo dah tenang dah. Kiban nak jelas ya? Ya. Ya. Terakhir menu bulan Ramadan apa? Iktikaf di masjid. Nya menu lemak bulan Ramadan. Iktikaf di masjid untuk Lailatul Qadar. Ya. Taharrau Lailatul Qadri fi 10 awakhir min Ramadan. Gata jaga Lailatul Qadarnya 40 terakhir bulan Ramadan. Jadi tak iktikaf bulan Ramadan hana tahu di masjid di malam hari itulah sunnah dan itu merupakan ibadah lemak bulan Ramadan hana ba bulan lain. Ya, hana wawo malam bulan Ramadan ya. Menyebab bulan lain hana wawo malam ditanya oleh kau, apa kakaru mempermoh apa hana wawo masjid ni. Juga fitnah harono hana wawo masjid bulan Ramadan, nyaka bulan Ramadan. Kaya mana? Apa kah hana pas mempermoh yang kai masjid tapi kalau malam tang ya. Ya. Juga fitnah tapi bulan Ramadan makin hana tawai masjid makin beres dah ibadahnya. Hana wawo masjid. Mudah-mudahan memberi penjelasan terbaik untuk Ramadan kita yang terbaik.